Kabar pendidikan. Inovasi yang menggila, Kepala SMK 01 Pakuan Ratu Kabupaten Waikanan, Lampung ini selalu membuat gebrakan yang tidak dimiliki sekolah lain. Ahmadi, Kepala SMK 01 Pakuan Ratu menyulap guest house sekolahnya menjadi kandang kambing, untuk mewujudkan wirausaha siswa-siswinya. 36 ekor dulu, nantikan berkembang. Kita ini punya jurusan pertanian, peternakan. Ngapain mereka gak praktik langsung, kalau cuma teori-teori itu biasa, yang gak akan bisa mereka praktikkan, kata Ahmadi, Sabtu, 7 Desember 2024. Selain memberikan edukasi secara langsung dengan praktik, puluhan kambing bercuping panjang itu juga bisa menghasilkan, karena 3 bulan sudah bisa dijual. Diakuinya, makan kambing itu bukan hanya rumput tetapi berasal dari daun dan batang singkong yang dihancurkan alias di blender. Kita ini memanfaatkan potensi yang ada, di sini banyak sekali petani singkong. Kenapa tidak kita manfaatkan? Daun dan batangnya bisa untuk pakan, tetapi di blender dulu, ada campurannya dikit. Kambing sangat senang. Sekali cari aja bisa untuk sebulan, kata dia. Ditanya kenapa guest house sekolah jadi alih fungsi, Ahmadi dengan tawanya mengatakan, bahwa guest house itu sudah lama tidak terpakai, karena sudah ada guest house baru, atapnya yang selama ini sudah hancur, diganti dengan asbes. Salah ya kalau alih fungsi, itu bukan alih fungsi tetapi memanfaatkan yang tidak difungsikan lagi. Kalau memang itu salah ya udah kita jual lagi aja kambingnya, gak usah ternak kambing, katanya, seraya tertawa lebar via VC telepon selulernya. Kegilaan inovasi kepala sekolah satu ini bukan hanya sekolah memiliki ternak kambing, namun di sekolah tersebut juga dipelihara ratusan ekor ayam potong. Pembesaran ayam tersebut lokasinya memang memanfaatkan gedung yang sudah ada. Kalau kandangnya sudah lama ada, tapi mau cari sebiji bulunya aja gak ada. Padahal alat pembuat makan, sampai perontok bulu sudah lengkap. Saya heran kenapa selama ini tidak dimanfaatkan, ujarnya. Saat ditanya dari mana dana untuk membeli kambing dan ayam, dengan tegas Ahmadi menjawab, bahwa selain dari beberapa donatur yang berasal dari pengajar setempat, juga ada dana dari tabungan siswa-siswi. Gak perlu saya katakan secara detail dari mana dananya, kita ini kepala sekolah yang harus pandai membawa sekolah maju dan inovatif. Apalagi murid saya bisa belajar dengan secara detail, dan orang tua mereka juga banyak yang punya ternak kambing, karena mereka tidak belajar, ujarnya. Untuk ternak ayam potong, ada siswa piket untuk mengurusnya, dengan ruang tidur yang juga dibuat nyaman. Dan ada ternaknya di rumah mereka. Ya, mereka akan kita berikan pengetahuan, ya teknis, ya. Dan nanti siapa tahu mereka nanti setelah tamat, mereka akan mengembangkan yang lebih. Dan usaha peternakan kambing bukan lagi usaha sambilan, Pak. Iya. Sehingga kita buat media pembelajarannya, itu. Ini yang mendasari awal. Untuk sekolah lain mungkin ada jurusan yang lain, jurusan peternakan di sekolah itu. Kebetulan kita punya jurusan peternakan. Tapi apakah mereka melaksanakan praktek alat dan bahannya ada di luar, nggak tahu. Ini izin Pak. Tentang harga Bapak mengeluarkan permodalan ini anggaran dari mana Pak? Oke. Pertanyaan itu sering muncul, apakah ini dana bos? Bukan. Nah, kita ajak masyarakat berpartisipasi. Ya. Kalau ada uang kita pribadi, teman-teman guru, ada ini punya guru ini. Ada. Itu. Di rata-rata modal awalnya 1.400, 1.500, kita rutkan menjadi 1.500. Hari ini sudah berjalan 4 bulan ini 2,5 juta laku. Berapa Mbak nilai tambahnya? Kan itu, 1.500 sekarang 2,5 juta. Kan 1 juta itu. Kalau 1 juta kali 60 ekor populasi berapa? Berarti pada intinya siapapun bisa berinvestasi di sini dalam kegiatan program ternak kambing ini, Pak ya? Iya. Ya, Anda pun boleh. Oke. Nah, terus ini dalam tahap pembesaran, ini kambing termasuk jenis penggemukan ya, Pak ya? Penggemukan. Ini jenis pakannya seperti apa, Pak? Bisa dipaparkan? Kita mencoba memberikan pendidikan kepada anak dan masyarakat. Kok melihara kambing, kok kita jadi kambing? Ya, sehingga kita harus ngarit,
Kami tidak pernah ngarit, paling sebulan sekali ala kadarnya aja hijauan. Kami membuat pakan sendiri dari bahan yang memang tidak pernah dipikirkan oleh masyarakat. Yang selama ini adalah daun singkong saja yang dipikirkan oleh masyarakat. Padahal batangnya itu luar biasa vitaminnya. Kedua, bonggol jagung, genjet jagung, dibakar itu. Kalau kita melihat ada satu tempat musim jagung, itu pasti bonggol jagungnya itu dibakar. Ini Pak, ditambah dengan garam, ditambah dengan premix, mineral multivitamin, ya. Dan kita selalu suntik di dalam kurun waktu 15 hari, suntik vitamin, suntik penyakit. Sederhana kok. Dengan cara apa Pak? Ini kan tentunya makan sebanyak ini, makanan kambing ini, itu harus mengarit itu berapa kali Pak? Dalam 1 bulan atau 1 minggu? Seperti apa Pak? Kalau kami sebulanan yang ngarit ala kadarnya aja Mbak. Oh, ya. Dari mana itu Pak? Apanya? Ya lingkungan sekolah kan. Ya, ada pakcong, ada odot, ala kadarnya saja. Izin Pak, terus ketika ini nanti kita berbicara hasil, artinya peternakan yang secara maksimal, artinya bermanfaat sekali untuk kebutuhan minimal kecamatan di Pakuan Ratu ini Pak. Iya. Ya, artinya. Kenapa ini? Oh, belum dana sekolah murni gitu ya? Iya. Pelanggaran dia. Di mana pelanggarannya? SMK ini belum BLUD. Iya. Nanti beranjak, lebih baik kita ciptakan dulu kegiatannya, administrasi BLUD berjalan kita laksanakan. Jangan sampai lembaganya ada, kegiatannya nggak ada. Apa contohnya? Koperasi unit desa. Banyak tumbuh berjamur koperasi, kegiatannya nggak ada. Jangan pula BLUD di sekolah ada, tapi kegiatan usaha tidak ada. Ini masuk. Kira-kira menurut Bapak, harapan Bapak dalam pengelolaan peternakan kambing ini secara meluas, harapan Bapak seperti apa Pak? Harapan kita bahwa SMK N1 Pakuan Ratu akan menjadi klinik peternakan. Apapun yang dibutuhkan masyarakat, pengetahuan apapun yang dibutuhkan masyarakat, cukup, tidak usah jauh-jauh datang ke SMK N1 Pakuan Ratu. Siap. Terima kasih Pak. Udah Pak, foto ya. Ini yang belum. Saya mau wawancara dulu. Onggo ya Pak? Onggo bukan? Ini onggo ada sedikit. Ini bonggol jagung. Ini tepung batang singkong. Kasih sentrat sedikit, kasih garam, ya, kasih molasis. Bobo singkong. Singkongnya ini. Bobo jagung. Coba nih. Ada saya ngarit. Aku tak video. Yang ini. Lihat kambingnya. Berseri-seri. Seumuran begini berapa? Kalau ini. Ini nggak ada betina Pak. Ya, nanti breeding namanya. Makanya kita mau kembangkan lagi breeding. Izin Pak, izin wawancara Bapak. Selaku kepala sekolah SMK berapa ini Pak? SMK 1 Pakuan Ratu. SMK 1 Pakuan Ratu. Izin Pak, ini tentang inovasi peternakan kambing ya Pak? Ya. Tentang inovasi peternakan kambing, salah satu gagasan Pak Ahmadi. Sebelumnya sudah ada di sekolahan lain belum ini Pak, inovasi seperti ini? Oke, saya tidak akan berbicara sekolah orang lain dulu Pak. Iya. Tapi saya akan bicara sekolah saya. Apa yang mendasari tumbuh kembang seperti ini? Itu adalah kebutuhan masyarakat. Bahwa orang tua peserta didik saya, lebih dari 35% adalah mereka adalah peternak dan ada peternaknya di rumah mereka. Ya, mereka akan kita berikan pengetahuan, ya, teknis, ya. Dan nanti siapa tahu mereka nanti setelah tamat mereka akan mengembangkan yang lebih, dan usaha peternakan kambing bukan lagi usaha sambilan, Pak. Iya. Sehingga kita buat media pembelajarannya, kan gitu. Ini yang mendasari awal. Untuk sekolah lain mungkin ada jurusan yang lain, jurusan peternakan di sekolah itu. Kebetulan kita punya jurusan peternakan. Tapi apakah mereka melaksanakan praktek, alat dan bahannya ada di luar pengetahuan kita. Ini izin Pak, tentang harga Bapak mengeluarkan permodalan ini, anggaran dari mana Pak? Oke. Pertanyaan itu sering muncul, apakah ini dana bos? Bukan. Nah, kita
ajak masyarakat berpartisipasi. Ya, kalau ada uang kita pribadi, teman-teman guru, ada ini punya guru ini, ada, itu. Di rata-rata modal awalnya 1.400, 1.500, kita rutkan menjadi 1.500.000. Hari ini sudah berjalan 4 bulan ini 2,5 juta laku. Berapa Mbak nilai tambahnya? Kan itu 1.500.000, sekarang 2.500.000. Kan 1 juta itu. Kalau 1 juta kali 60 ekor populasi berapa? Berarti pada intinya siapapun bisa berinvestasi di sini dalam kegiatan program ternak kambing ini, Pak ya? Iya. Ya. Anda pun boleh. Oke. Nah, terus ini dalam tahap pembesaran ini kambing termasuk jenis penggemukan ya, Pak ya? Penggemukan. Ini jenis pakannya seperti apa, Pak? Bisa dipaparkan? Kita mencoba memberikan pendidikan kepada anak dan masyarakat. Kok melihara kambing, kok kita jadi kambing? Ya, sehingga kita harus ngarit. Kami tidak pernah ngarit, paling sebulan sekali ala kadarnya aja hijauan. Kami membuat pakan sendiri dari bahan yang memang tidak pernah dipikirkan oleh masyarakat. Yang selama ini adalah daun singkong saja yang dipikirkan oleh masyarakat. Padahal batangnya itu luar biasa vitaminnya. Kedua, bonggol jagung, genjet jagung, dibakar itu. Kalau kita melihat ada satu tempat musim jagung, itu pasti bonggol jagungnya itu dibakar. Ini Pak, ditambah dengan garam, ditambah dengan premix, mineral multivitamin, ya. Dan kita selalu suntik di dalam kurun waktu 15 hari, suntik vitamin, suntik penyakit. Sederhana kok. Dengan cara apa Pak ini? Kan tentunya makan sebanyak ini, makanan kambing ini, itu harus mengarit itu berapa kali Pak? Dalam 1 bulan atau 1 minggu? Seperti apa Pak? Kalau kami sebulan hanya ngarit ala kadarnya aja Mbak. Oh, ya. Dari mana itu Pak? Apanya? Ya lingkungan sekolah kan. Ya, ada pakcong, ada odot, ala kadarnya saja. Izin Pak, terus ketika ini nanti kita berbicara hasil, artinya peternakan yang secara maksimal, artinya bermanfaat sekali untuk kebutuhan minimal kecamatan di Pakuan Ratu ini, Pak. Iya. Ya, artinya. Kenapa ini? Oh, belum dana sekolah murni gitu ya? Iya. Pelanggaran dia. Di mana pelanggarannya? SMK ini belum BLUD. Iya. Nanti beranjak, lebih baik kita ciptakan dulu kegiatannya, administrasi BLUD berjalan kita laksanakan. Jangan sampai lembaganya ada, kegiatannya nggak ada. Apa contohnya? Koperasi unit desa. Banyak tumbuh berjamur koperasi, kegiatannya nggak ada. Jangan pula BLUD di sekolah ada, tapi kegiatan usaha tidak ada. Ini masuk. Kira-kira menurut Bapak, harapan Bapak dalam pengelolaan peternakan kambing ini secara meluas, harapan Bapak seperti apa, Pak? Harapan kita bahwa SMK N1 Pakuan Ratu akan menjadi klinik peternakan. Apapun yang dibutuhkan masyarakat, pengetahuan apapun yang dibutuhkan masyarakat, cukup, tidak usah jauh-jauh datang ke SMK N1 Pakuan Ratu. Siap. Terima kasih, Pak. Jagoan. Ya, oke. Berapa populasi peternak kambing ya di sini yang kita coba kembangkan. Untuk laki hari ini dia yang fattening itu sekitar 45 ekor. Dan kami coba untuk mengembangkan juga yang breeding, ya, karena pengembangan akan di belakang. Breeding itu baru dia bisa dapat usaha dan terpenuhi minimal 40 ekor indukan. Setiap bulan kita gajian. Kalau sudah punya 40 ekor indukan yang breeding. Ini. Itu yang sudah ada di SMK 1 Pakuan Ratu. Siap. Izin Pak, nama lengkap Bapak siapa Pak? Oke. Nama Ahmadi, sarjana ekonomi, SE, SPD, MM. Ya. Artinya tinggal di Negara Tama, Kecamatan Pakuan Ratu, dan sudah bertugas sebagai kepala sekolah di sini selama 1,5 tahun.
Ini jagoan. Ya. Oke. Berapa populasi peternak kambing ya di sini yang kita coba kembangkan. Untuk laki hari ini dia yang fattening itu sekitar 45 ekor. Dan kami coba untuk mengembangkannya juga yang breeding. Ya, karena pengembangan akan di belakang. Breeding itu baru dia bisa dapat usaha dan terpenuhi minimal 40 ekor indukan. Setiap bulan kita gajian. Kalau sudah punya 40 ekor namanya indukan yang breeding. Ini itu yang sudah ada di SMK 1 Pakuan Ratu. Siap. Izin Pak, nama lengkap Bapak siapa Pak? Oke. Nama Ahmadi, sarjana ekonomi, SE SPD MM. Ya. Artinya tinggal di Negara Tama, Kecamatan Pakuan Ratu, dan sudah bertugas sebagai kepala sekolah di sini selama 1,5 tahun. Apakah mereka sudah memiliki? Apakah mereka sudah menguasai kompetensi, keahlian sesuai dengan jurusan yang mereka pilih dari awal kelas 10 sampai kelas 12? Kebetulan ini adalah RPS-nya ternak unggas, sehingga paling minggu depan kita akan melaksanakan kompetensi. Dan yang mengujinya bukan kami, Mbak. Pihak luar. Ya, ada asesor yang lembaga yang memang resmi ditunjuk untuk menguji kompetensi siswa. Ini ada 4, yaitu agribisnis ternak unggas, agribisnis tanaman pangan dan hortikultura, teknik bisnis sepeda motor, dan keuangan lembaga atau akuntansi. Sandi Pratama, Gema9.com melaporkan dari Pakuan Ratu.